Udah, Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. atama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullahi ajma'in amma ba'du. Selamat siang semuanya teman-teman semua. Kali ini saya akan membawakan sedikit materi tentang akhlak bermasyarakat dalam kehidupan kerja. Berakhlak dalam bekerja menurut Islam, Islam memandang bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya, serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitar. Oleh karenanya, Islam bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratnya, surat At-Taubah ayat 105. Wa qul li'malu bismillahirrahmanirrahim wa qul li'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wastaradduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah hai Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Yang kedua, akhlak dalam bekerja yaitu bersosialisasi dengan pimpinan. Bagaimana kita harus bersosialisasi dengan pimpinan? Yang pertama yaitu dengan cara hormati, tunjukkan penghargaan dan rasa hormat kepada para pemimpin kita dengan baik. Yang kedua, berikan dukungan, bantu pimpinan Anda untuk mencapai tujuan mereka dengan memberikan kontribusi yang berarti dan mendukung keputusan yang diambil. Yang ketiga, jujur dan terbuka. Komunikasikan ide, pendapat, dan masalah dengan jujur dan terbuka, namun tetap menghormati posisi dan tanggung jawab pimpinan. Yang empat, profesionalisme. Pertahankan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam interaksi dengan pimpinan, termasuk dalam hal tata krama dan etika. Apa yang menjadi tugas kita harus profesional. Bersosialisasi dengan rekan sejawat. Bagaimana akhlak kita dalam bersosialisasi dengan rekan kita. Yang pertama yaitu kita harus saling bekerja sama. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'irallahi wala sahrul harama walal madya walal qalaidi wala amini baital harama yabtahuna fadlam min rabbihim waridwan wa idha khalatum fastadu wala yajri manakum sana'anu qaumin an sadukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul 'iqab. Yang dimana artinya yaitu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan talang menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu akhlak yang kedua yaitu empati.
tunjukkan empati dan pengertian terhadap kebutuhan rekan kita. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif dengan mengkomunikasikan ide, informasi dengan jelas dan tepat kepada rekan kita. Yang ketiga, hindari konflik. Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, berusaha menyelesaikannya dengan cara yang profesional dan damai. Apapun kesulitan yang kita hadapi dalam itu, kita harus bersabar. Bersosialisasi dengan bawahan. Kita sebagai senior, maka harus berakhlak yang baik kepada bawahan kita, yaitu dengan membimbing mereka, berperan sebagai mentor dan memberikan bimbingan kepada bawahan. Yang kedua, transparan, berkomunikasi dengan jujur dan transparan kepada bawahan kita. Yang ketiga yaitu pemahaman kebutuhan. Kita juga harus memahami kebutuhan apa yang harus dimiliki oleh bawahan kita. Yang keempat yaitu komitmen kepada kepatuhan. Kita harus patuhi aturan di mana standar yang berlaku di perusahaan kita. Berikan responsif. Kita harus bersifat responsif, merespon apa mungkin bawahan kita bertanya atau apapun itu. Lalu mengkomunikasikan sesuatu, mengkomunikasikan pekerjaan kita, bagaimana ke depannya. Pertimbangan kesejahteraan mereka. Kita harus mempertimbangkan kesejahteraan bawahan-bawahan kita dengan memperhatikan bawahan kita, maka itu akan menjadi hal yang baik bagi perusahaan kita. Berkomitmen kepada keadilan. Kita harus bersikap adil sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basir. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bersosialisasi dengan stakeholder atau kita harus bersikap transparan. Kita harus bersikap jujur dan transparan kepada stakeholder kita. Yang kedua yaitu memahami kebutuhan apa saja yang stakeholder kita perlukan. Yang ketiga, komitmen kepada patuhi aturan di mana kita bekerja, patuhi aturan stakeholder kita agar membentuk kerjasama yang baik dan bagus. Yang keempat yaitu bersikap responsif. Kita harus merespon baik keinginan atau pendapat stakeholder kita. Selanjutnya, pentingnya akhlak dalam bekerja, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas kerja, tentunya dengan berakhlak yang baik, maka kualitas kerjaan kita akan menjadi baik dan meningkatkan nama perusahaan kita. Yang kedua yaitu meningkatkan lingkungan kerja yang harmonis dengan bersikap baik kepada rekan, pemimpin, stakeholder, dan bawahan kita, maka akan memiliki lingkungan yang harmonis dan meningkatkan kinerja semua bagian. Yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Sebagaimana yang tadi saya bicarakan, apabila kita bersikap baik, maka nama perusahaan akan baik pula. Yang keempat yaitu membantu membangun karakter yang baik. Dengan kita bersikap baik, mencontohkan kepada para bawahan, maka akan meningkatkan
karakter yang baik bagi diri kita dan juga rekan-rekan kita. Selanjutnya, akhlak dalam bekerja menurut Islam, yaitu yang pertama ikhlas. Kita harus ikhlas dalam bekerja, apapun eh, apapun tugas kita, maka harus dikerjakan dengan ikhlas. Yang kedua, amanah. Amanah. Apabila kita dikasih tanggung jawab, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh menghiraukan pekerjaan kita, apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di mana kita di sini harus bersabar dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, yang ketiga, sabar. Sebagaimana tadi yang saya bicarakan, kita harus bekerja dengan sabar, dengan ikhlas, dengan amanah. Sesungguhnya itu yang membentuk kita untuk dalam berakhlak yang baik di kehidupan kerja. Yang keempat yaitu konsisten. Kita harus konsisten untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi contoh-contoh kepada bawahan kita dan rekan-rekan kita bagaimana berakhlak yang baik dalam bekerja. Yang terakhir yaitu peran serta pegawai dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat bekerja. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan ruang kerja pribadi. Untuk memulai lingkungan kerja yang bersih, kita harus memulai dengan pribadi kita dulu yang bersih, agar rekan-rekan kita bisa mencontoh, yaitu menggunakan tempat pembuangan sampah secara tepat. Hal ini mungkin sulit, biasanya orang-orang tetap membuang sampah tidak pada tempatnya, tapi kita harus membiasakan hal ini. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan ruang umum. Ini kita harus menjaga kebersihan umum karena bukan hanya kita saja yang memakai ruang pribadi harus bersih, ruang umum juga harus bersih karena ruang umum dipakai untuk semua orang, misalnya dapur ataupun toilet. Yang keempat yaitu menyimpan barang-barang dengan tertib. Dengan menyimpan barang-barang dengan tertib, maka akan terlihat rapih dan bersih, dan itu akan membuat lingkungan kerja yang lebih baik. Baik, terima kasih. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Izin Pak Hanan. Ya, izin bertanya. Jadi apakah kita wajib menghormati pimpinan yang berperilaku buruk atau zolim terhadap kita? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mas Vicky. Bagaimana sikap kita apabila apakah kita harus menghormati pimpinan yang bersifat zolim? Untuk itu kita harus untuk sikap itu kita harus sesuai tadi kita akhlak dalam bekerja, yaitu ada amanah, terus ikhlas, sabar, dan konsisten. Dan itu maka apabila menghadapi pimpinan seperti itu, maka kita harus menerapkan 4 akhlak itu. Jadi kita memang harus tetap menghormati pimpinan walaupun itu zalim. Sesuai dalam surat At-Taubah tadi ya, sesuai dengan surat, ada salah satu surat di Al-Quran di mana itu yang artinya kita harus mengerjakan apa yang pimpinan kita suruh, walaupun itu selagi itu dalam kebaikan atau tidak dalam kemaksiatan.
apabila pimpinan kita menyuruh untuk membunuh itu baru tidak boleh. Tapi kalau selagi itu baik untuk diri sendiri atau orang lain atau baik untuk perusahaan kita, maka boleh saja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan nih. Gitu, Mas Fikri. Terima kasih Pak Nan. Saya mau nanya, apakah kalau menganggur itu dilarang dalam Islam gitu? Apakah menganggur dilarang ya? Baik ya, Mas Fauzan, pertanyaannya, apakah menganggur dilarang? Sebenarnya lebih tepatnya bukan dilarang. Dalam Islam itu bekerja kan dikaitkan juga sebagai ibadah ya, dimana kita dalam bekerja itu menghadapi segala ujian, cobaan, terus mulai dari pimpinan yang tadi zalim atau rekan yang toksik atau gimana gitu kan, itu merupakan ibadah. Dan apabila seorang itu menganggur, bisa dibilang itu dia tidak melaksanakan ibadah dia. Apabila orang itu menganggur, tapi menganggur dalam artian dia masih bisa mencari pekerjaan. Apabila mungkin mohon maaf mungkin cacat atau gimana sehingga tidak bekerja, itu diperbolehkan. Tapi apabila masih kriteria dalam bisa bekerja, itu menganggur itu karena sebagai mana tadi menganggur adalah ibadah, dia jadi melalaikan ibadah itu, maka mungkin menjadi dosa baginya. Begitu sih Mas Fauzan. Ada lagi yang bisa ada yang lagi yang mau tanya? Cukup Baik. sih. Cukup ya. Baik. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.